Langsung nih, tteokbokki 10.000. Mandarang. Tteokbokki sendiri teksturnya tuh kenyalnya pas ya, udah bener-bener kayak di restoran punya ya. Korea Selatan memang selalu menjadi kiblat segala hal mulai dari fashion, drama, lagu hingga kulinernya. Beberapa kuliner Korea Selatan yang terkenal di Indonesia adalah kimbap, tteokbokki, ramyeon, kimchi, jjajangmyeon, bibimbap, bulgogi, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja yang paling sering menyita perhatian adalah kimchi. Ada berbagai jenis kimchi di dunia, namun kimchi Korea yang paling terkenal di masyarakat Indonesia. Di Korea sendiri terdapat 200 jenis sayuran yang dapat diolah menjadi kimchi. Dan yang paling terkenal, kimchi sawi putih yang dicampur dengan sayuran lain seperti lobak, tauge, dan wortel. Ada juga kimchi daun bawang, lobak, sawi hijau, akar daun selada, ketimun, dan masih banyak lagi. Selain rasanya yang enak dan cocok untuk beberapa hidangan Indonesia, kimchi juga masuk ke dalam salah satu jenis makanan tersehat di dunia. Melihat hal ini tentu saja menjadikan kimchi sebagai salah satu ide bisnis yang cukup menjanjikan karena banyak orang yang cukup penasaran dengan rasanya. Sebelum menjalankan bisnis kimchi Korea, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui rasanya karena terkadang cita rasa Korea cukup berbeda dengan lidah orang Indonesia dan setiap keluarga di Korea memiliki resep kimchi andalannya masing-masing. Tak heran banyak sekali resep kimchi yang ada baik di media online maupun di kanal YouTube. Oleh sebab itu, sebelum memulai bisnis ini, terlebih dahulu temukan rasa yang pas namun tidak meninggalkan kesan Korea Selatan. Maka lakukanlah penelitian dengan cara melihat tutorial di berbagai media lalu terapkan. Terus lakukan percobaan di rumah dan jangan lupa untuk selalu mencatatnya. Setelah itu, mulailah membuat kimchi sesuai resep Anda. Perlu diingat bahwa kimchi adalah makanan fermentasi yang biasa dimakan saat musim dingin. Maka Anda perlu menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Jangan pernah menggunakan bahan-bahan yang tidak segar karena akan mempengaruhi rasa dan penampilan kimchi Anda yang tentu saja akan membuat bisnis kimchi Anda tidak dilirik konsumen. Lokasi berjualan. Hampir semua bisnis kelancarannya dipengaruhi oleh lokasi berjualan dan strategi bisnisnya. Hal ini juga mempengaruhi modal. Jika modal Anda tidaklah besar, maka tidak ada salahnya berjualan di rumah namun menggunakan media online sebagai media berjualan. Lakukan sistem PO atau pre-order. Karena kimchi adalah sayuran, maka sistem PO adalah jalan terbaik. Meskipun kimchi dapat bertahan hingga bertahun-tahun, akan tetapi tidak semua orang menyukai rasa asam alami yang didapatkan dari proses fermentasi. Packaging. Jika berjualan menggunakan sistem kurir sebagai media pengantar, maka gunakan kemasan yang kuat dan aman karena kemasan ini sangat penting guna mencegah kimchi rusak saat proses pengiriman dan tentu saja akan menjadi nilai tersendiri di hati konsumen. Kemasan juga akan menjadi pengukur apakah kimchi buatan Anda layak untuk mendapat nilai plus di mata konsumen. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, tadi kita sudah lihat ya Lesti Kejora. Selanjutnya kita beralih nih ke informasi berikutnya. Bagi Anda para pecinta makanan Jepang, sudah pasti tidak asing nih ya dengan yang satu ini, yaitu ramen. Nah, salah satu makanan Jepang ini nampaknya tidak pernah nih sepi peminat. Nah, kira-kira pemirsa penasaran nggak dengan prospek bisnisnya seperti apa? Jangan khawatir karena Biz Update akan menyajikannya untuk Anda. Selain itu, ada juga peluang usaha soto ayam yang ternyata selalu ramai pengunjung. Seperti apa? Informasinya. Anda penggemar makanan Jepang? Aneka makanan Jepang memang cukup berbagai ragam. Dari sekian makanan Jepang yang kini cukup populer di Indonesia, salah satunya adalah mie ramen. Mie ramen merupakan sajian mie kuah yang memiliki cita rasa yang enak dan begitu nikmat. Mie ramen juga memiliki penggemar yang sangat banyak di masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Meski mie ramen berasal dari negara Sakura, namun makanan ini sudah meluas di berbagai daerah. Sehingga jika ingin mendapatkan olahan mie ramen, maka tidak perlu jauh-jauh datang ke Jepang. Biasanya mie ramen sering disajikan dalam restoran,
maupun rumah makan yang menyajikan menu masakan Jepang. Kelezatan yang dimiliki mie ramen memang tidak ada duanya. Usaha mie ramen memang sangat menguntungkan sekali. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penyedia sajian menu mie ramen di berbagai tempat yang tidak pernah sepi dari konsumen, sehingga membuat bisnis mie ramen patut diperhitungkan. Peluang bisnis ramen juga masih terbuka lebar untuk Anda yang ingin menekuninya. Persiapan awal dari mengawali usaha mie ramen yaitu mengenai modal usaha, di mana modal yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha mie ramen tidak terlalu besar, sehingga bisnis ini bisa diawali dengan skala kecil. Usaha mie ramen bisa dilakukan dengan skala rumahan agar tidak mengeluarkan modal yang besar. Selain modal usaha, Anda juga perlu menyiapkan berbagai kebutuhan peralatan serta bahan baku untuk mengolah mie ramen. Persiapan tersebut memang harus dipersiapkan sejauh hari sebelum bisnis mie ramen dijalankan. Untuk pembuatan mie ramen sendiri, Anda bisa membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Mencari bahan baku untuk membuat ramen sangatlah mudah, karena di supermarket Anda bisa dengan mudah menemukannya. Apabila ingin menjalankan usaha mie ramen, hal penting berikutnya yaitu menentukan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha memang perlu dilakukan supaya nantinya bisa menjalankan bisnis dengan maksimal. Apabila ingin menjalankan usaha mie ramen, hal penting berikutnya yaitu menentukan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha memang perlu dilakukan supaya nantinya bisa menjalankan bisnis dengan maksimal. Sebenarnya lokasi yang cocok digunakan untuk menjual olahan mie ramen memang sangat mudah sekali didapatkan. Usaha mie ramen bisa diawali dengan membuka warung kecil-kecilan terlebih dahulu, yang keberadaannya di kawasan yang memiliki tingkat keramaian tinggi. Setelah bisnis mie ramen Anda berjalan dengan baik, Anda bisa mengembangkannya dengan skala yang lebih besar. Beberapa tempat yang cocok dipakai untuk menjalankan usaha mie ramen, Anda bisa mulai dari pinggir jalan, pusat perbelanjaan maupun pusat kota. Sajian kuliner mie ramen juga termasuk sajian makanan yang memiliki penggemar yang banyak. Mie ramen bisa dijual dengan harga sekitar Rp25-Rp30.000 per porsi. Dengan mematok harga jual yang terjangkau, maka nantinya bisa memikat banyak konsumen dan membuat usaha mie ramen yang Anda jalankan semakin berjalan lebih lancar. Agar usaha mie ramen dapat berjalan dengan maksimal, tentunya diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran mie ramen dapat dilakukan dengan cara membuat cita rasa mie ramen yang nikmat. Dengan membuat cita rasa yang nikmat, maka bisa menarik minat dari konsumen sendiri. Sebenarnya, mie ramen juga bisa dipasarkan secara langsung kepada konsumen. Selain itu, Anda bisa memasarkan mie ramen dengan memanfaatkan melalui media sosial agar keberadaan bisnis mie ramen mudah diketahui masyarakat luas. Berbagai jejaring sosial yang dapat digunakan untuk mempromosikan usaha mie ramen diantaranya yaitu Twitter, Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan jejaring sosial yang lain. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis mie ramen? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Soto merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Bahkan ada berbagai jenis hidangan soto dari masing-masing daerah dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya seperti soto Kudus, soto Lamongan, soto Banjar, soto khas Solo, soto Betawi, dan lain sebagainya. Kuliner soto bahkan menjadi salah satu dari 5 makanan nasional yang ditetapkan Kementerian Pariwisata bersanding dengan sate, nasi goreng, rendang, dan gado-gado. Jadi tidaklah heran jika peluang usaha soto ayam dalam berbagai varian dianggap amat menjanjikan. Bahkan di luar sana banyak cerita dari pengusaha sukses, dari jual gerobakan hingga memiliki omset hingga ratusan juta setiap bulannya. Nah, untuk pemirsa yang ingin tahu peluang bisnis soto, simak informasi dari Biz Update berikut ini. Menjajaki usaha soto sebenarnya gampang-gampang susah loh pemirsa. Pasalnya, cita rasa dari soto yang kita jual sangat menentukan laris atau tidaknya. Apalagi faktor kuah soto dari pemilik usaha. Kuah yang terdiri dari olahan rempah-rempah tersebut menjadi modal utama untuk menarik konsumen setia. Bahkan usaha soto ini paling murah dalam hal promosi. Karena ketika sudah memiliki resep dari racikan soto yang tepat, konsumen akan terhipnotis dan datang silih berganti sambil membicarakan kelezatan dari cita rasa soto yang Anda sajikan. Dalam satu porsi hidangan soto biasanya terdiri dari beragam isian seperti halnya daging ayam, daging sapi, daging babat, sampai balungan. Nah, bagaimana sih memulai usaha soto ini? Untuk menekan biaya produksi, sebaiknya Anda memulai soto dengan isian daging ayam terlebih dahulu ya pemirsa. Yang pertama, merinci modal awal yang diperlukan, seperti bahan baku, gerobak atau tempat untuk berjualan, peralatan memasak, dan biaya operasional sehari-hari.
Dalam situs bisnis UKM, rata-rata modal awal yang dibutuhkan seperti rincian di atas besarnya hanya mencapai 5 juta rupiah saja. Persiapan selanjutnya adalah keahlian memasak. Bila belum mahir, belajarlah dari kelas memasak atau melihat petunjuk buku resep makanan daerah. Selanjutnya, Anda memiliki ciri khas dari soto yang Anda sajikan, misalnya dari segi isian atau paket makanan per porsi. Tahap terakhir, menambah daftar menu dengan hidangan sampingan dan juga ragam jenis minuman. Bagaimana dengan omset soto ayam ini? Soto ayam umumnya dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Jika dalam sehari Anda berhasil menjual 30 porsi, berarti omset Anda mencapai Rp600.000. Atau dalam waktu 26 hari, pendapatan Anda mencapai Rp15.600.000. Dikurangi ongkos produksi sebesar 40%, maka pendapatan bersihnya sebesar Rp6.240.000. Lain halnya dengan kisah inspiratif dari Bapak Sadi yang terkenal sebagai pengusaha soto Ambengan yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Soto Ambengan merupakan soto khas Surabaya. Kata Ambengan sendiri diambil dari nama jalan tempat Pak Sadi kali pertama berjualan, yakni Jalan Ambengan, Desa Ketabang, Genteng, Surabaya. Pak Sadi memulai usaha soto sejak tahun 1962. Dari berjualan dengan gerobak, ia berkeliling menawarkan soto buatannya kepada setiap orang yang ia jumpai. Bahkan ia mengaku pada tahun itu omset jualannya hanya sebesar Rp5.000 saja. Hidup tanpa seorang ibu dari kecil dan ayah hanya bekerja sebagai buruh sawah, Pak Sadi telah terbiasa hidup untuk gigih dengan mental yang kuat. Tak ayal, berkat ketekunan dan resep dari cita rasa soto Ambengan yang apik, soto Ambengan khas Surabaya milik Pak Sadi telah dikenal dengan memiliki cabang di berbagai kota-kota besar. Menurut pria kelahiran Lamongan ini, omset yang ia dapatkan mencapai Rp600 juta per bulan. Wow, sangat besar ya pemirsa. Tertarik berjualan soto? Siapa tahu Anda menjadi entrepreneur sukses selanjutnya. Semoga sukses! Itu dia soto ayam ya, memang selalu bikin ngiler kayaknya. Apalagi kalau siang-siang gini, terus ditambah minumnya es teh manis, wah mantul banget pasti. Nah, kita masih berbicara mengenai bisnis kuliner. Bisa update punya satu informasi nih mengenai bisnis ketoprak. Ini makanan favorit saya yang selalu ramai pembeli. Nah, kira-kira seperti apa ya? Kita akan langsung lihat yuk. Ini dia informasinya untuk Anda. 24 jam non-stop, ia mampu berjualan dari pagi hari hingga bertemu kembali di jam 2 pagi. Selagi ada pembeli dan bahan masih ada, ia tak ragu melayani pembeli setianya. Dari hasil jualan ketopraknya,
ia mampu menjual 200 hingga 300 porsi ketoprak dalam satu hari penuh. Untuk satu porsi ketoprak tanpa telur, ia jual seharga Rp10.000 saja. Bila ditambah telur, seharga Rp15.000. Dengan harga jual yang cukup terjangkau, ia mampu mengumpulkan Rp3 juta per hari. Namun belum dipotong kebutuhan bahan-bahan yang habis terjual ya. Selain itu, menurutnya bila sedang sepi, ia juga masih membuka dagangan ketoprak itu pada hari libur, Sabtu dan Minggu. Wah, gigih sekali ya abang ketoprak yang satu ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya bang. Anda masih di Biz Update. Bagi Anda yang suka makan jagung, kira-kira kulitnya langsung dibuang atau justru digunakan untuk sesuatu atau mungkin juga dikeringkan dan disimpan? Nah, jika Anda tidak membuangnya, selamat ya, karena ternyata kulit jagung ini memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan loh. Seperti apa? Nanti kita lihat, tapi sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Syahna Suartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Jagung juga sudah menjadi komponen fantastis. Pesatnya bisnis franchise atau waralaba tak hanya menguntungkan pewaralaba dan terwaralaba, namun usaha-usaha pendukung bisnis ini pun terciprat rezeki. Salah satunya seperti usaha jasa pembuat gerobak atau booth. Pertumbuhan waralaba di Indonesia memang sangat pesat, satu merek saja dapat tumbuh puluhan hingga ratusan gerai per tahun. Permintaan akan jasa membuat gerobak atau booth meningkat sebesar 10-50% tiap tahunnya. Bahkan produsen gerobak mampu mencetak omset sebesar 300 jutaan rupiah per bulan. Lantas seperti apa jenis gerobak yang diinginkan oleh para konsumen dan bagaimana memulai bisnis yang sangat menguntungkan ini? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini.
Keuntungan membuka usaha waralaba adalah dapat memulai bisnis dengan cepat. Karena dengan dukungan yang diperoleh oleh rekan franchise yang sama, usaha ini langsung dapat dikenali dengan branding yang kuat. Usaha waralaba biasanya berbentuk usaha jenis makanan dan minuman. Namun dengan menggunakan gerobak ataupun booth yang unik dan modern, produk yang kita jual jadi lebih menarik dan menjadi magnet promosi yang ampuh untuk para konsumen. Selain itu, menggunakan gerobak atau booth, biaya produksi atau investasi awal jadi lebih murah. Namun seperti apa tips memilih gerobak dengan jenis usaha yang Anda miliki? Dengan bantuan teknologi saat ini, Anda dengan sangat mudah menjumpai jasa pembuat gerobak. Bandingkan para produsen gerobak lainnya, dan cek testimoni dan rating dari konsumen yang sebelumnya telah bekerja sama. Kedua, memilih dan lakukan konsultasi pada desainer gerobak, karena ini akan membantu mengembangkan usaha Anda dengan visi yang jelas. Setelah desain bagus dan modern, barulah pada tahap pemilihan bahan. Jasa pembuatan gerobak akan memberikan pilihan bahan dasar pembuatan seperti kayu atau aluminium. Jika Anda memilih bahan kayu, akan menunjukkan kesan klasik dan hangat. Dan jika Anda lebih memilih aluminium, akan terlihat lebih modern dengan ketahanan yang lama. Bahkan yang baru-baru ini, Anda dapat memilih bahan seperti boot container yang memberi kesan industrial dan kuat. Memilih menjadi produsen jasa pembuat gerobak, kira-kira berapa ya modal awal untuk memulai? Modal usaha untuk pembuatan gerobak sebenarnya tidak terlalu besar, dan yang perlu Anda persiapkan seperti peralatan tukang, terdiri dari gergaji, palu, dan paku, penghalus atau serutan kayu, serta bahan utama seperti kayu, aluminium, atau plat besi. Untuk harga aluminium sangat bervariasi tergantung jenisnya. Misalnya jenis aluminium profil dengan ukuran 20 x 20 mm dengan panjang 600 cm dijual seharga 200 hingga 300 ribu rupiah. Untuk ukuran aluminium Alexindo, Super X, YKK berada di range harga 50.000 hingga 150.000 per meter. Tentu saja bila Anda membeli dengan sangat banyak, maka harga pun semakin murah dengan skala grosir. Sedangkan untuk kayu juga tergantung jenisnya. Misalnya kayu jenis meranti 5 x 7 mm dengan panjang 4 meter seharga Rp40.000. Untuk kayu jenis Borneo dengan ukuran yang sama jauh lebih murah dengan harga Rp28.000 saja. Nah, dengan desain kreatif, jasa pembuatan, bahan aluminium maupun kayu tersebut menjadi lebih bernilai. Contohnya harga gerobak aluminium dijual seharga 3,5 juta sampai 4 juta rupiah per unit. Untuk gerobak kayu seharga 1,8 juta hingga 2,5 juta rupiah per unitnya. Selain itu, lakukan sistem pre-order dan dengan DP sekian persen untuk meringankan produsen dalam hal pembuatan. Bagaimana pemirsa, maukah mencoba usaha jasa pembuatan gerobak ini?